Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Darima channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam mempersiapkan diri menjelang UPPBG PGSD untuk yang bulan Februari 2023. Apa saja yang perlu disiapkan dalam menghadapi UPPBG Februari 2023 sudah pernah kita bahas gitu ya. Jadi yang perlu kita siapkan adalah mengenal karakter soal-soal baik yang FR Oktober maupun yang FR Desember. Jadi itu sebagai acuan teman-teman gitu ya. FR Oktober dan FR Desember. Soal-soal itu varian soal baru. Jadi teman-teman bisa digunakan untuk acuan gitu ya. Oke, kita hari ini kita akan bahasnya tentang FR Oktober gitu ya. Salah satu FR Oktober ya. Kemarin kita sudah bahas yang FR Desember, kita kembali lagi ke FR Oktober biar ada pembandingan gitu ya. Kita mulai dari nomor memberikan komentar pendek satu kata, nyeletuk, dilakukan siswa pada saat guru mengajar. Komentar yang dilakukan dapat menstimulasi siswa lain tertawa. Tindakan yang dilakukan biasanya merupakan tindakan spontan berhubungan dengan apa yang dipikirkan siswa. Pada dimensi keterbagatan, komentar tersebut dinilai sebagai indikator kecerdasan atau mungkin kebosanan juga gitu ya. Pada sisi guru, tindakan dapat dirasakan mengganggu. Nah, perlakuan yang dapat dilakukan guru agar komentar tersebut tidak mengganggu proses mengajar. Oke, teman-teman. Kita kasih tanda dulu ya. Jadi ada kegiatannya ini berhubungan dengan apa yang sedang dipikirkan siswa. Jadi nyeletuk itu sebenarnya ada indikasi tentang apa yang sedang dipikirkan siswa. Nah, biasanya hubungannya dengan kalau tidak cerdas ya bosan gitu ya. Artinya apa? Jadi kalau kita mengajar tiba-tiba itu siswa nyeletuk itu ya mungkin pembelajaran kita itu membosankan. Atau mungkin juga dia kreatif. Jadi kita harus memfasilitasi itu gitu ya. Kemudian ini ternyata mengganggu dalam pembelajaran, mengganggu siswa lain dan mengganggu pembelajaran kita. Nah, bagaimana kita mengelola uh, tiga hal ini ya, supaya nanti berjalan baik, ya, lebih baik lagi, ya. Tidak mengganggu, tidak merasa itu sesuatu yang mengganggu, siswa juga merasa itu tidak mengganggu, bisa untuk menyalurkan, nah, misalkan ide kreatif, keterkaitan dengan kecerdasan. Misalkan berikutnya adalah tidak membosankan, intinya seperti itu ya. Oke, kita lihat yang opsi A. Menghentikan komentar siswa dengan mengingatkan diam dan melanjutkan paparan materi. Tentu saja tidak ya. Ini tidak memfasilitasi kecerdasan atau kebosanan. Ini dipaksa, berarti kita memaksa. Yang B meminta siswa untuk meninggalkan dari kelas sebagai hukuman karena mengganggu, ini juga tidak memfasilitasi kecerdasan dan kebosanan tadi ya. Memberi komentar bagus dan menempatkan komentar sebagai bahan lanjutan materi. Oke, ini bagus sekali nih ya. Memberi senyuman dan meneruskan paparan materi ini juga bagus. Mengabaikan respon siswa lain yang bertepuk tangan dan mengolok-olok siswanya, ini kurang. Ya. Jadi kalau tidak C ya D. Lalu pilihannya yang mana? Yang lebih menekankan pada penyelesaian masalah tentang kecerdasan, kebosanan, namun tidak mengganggu teman-teman. Yang paling bagus adalah opsi C. Kalau memberikan senyuman saja kira-kira celetukannya itu yang mengganggu itu kira-kira bisa selesai apa tidak? Tentu saja tidak. Tapi kalau kita menganggap bahwa celetukan siswa itu bagus dan itu nanti akan dijadikan sebagai bahan materi berikutnya, berarti ada tindak lanjutnya. Maka jawabannya yang paling tepat adalah opsi C. Berikutnya, pada rancangan pembelajaran terdapat contoh Kadi menulis kembali dengan baca sendiri dongeng yang pernah dibaca atau didengar. Rumusan indikatornya adalah membuat dongeng legenda dengan bahasa sendiri dari yang pernah dibaca atau didengar. Nah, berdasarkan KD dan indikator di atas, salah satu langkah kegiatan inti pembelajaran yang termasuk dalam pembiasaan berpikir kreatif. Ini yang dibahas adalah kegiatan inti gitu ya, teman-teman. Yang membahas tentang berpikir kreatif. Oke, kita kasih tanda ini ya. Membiasakan berpikir kreatif. Apa itu berpikir kreatif? Nah, tentu teman-teman paham ya, berpikir kreatif itu mengeluarkan ide-ide baru atau gagasan baru atau apa namanya? Sesuatu yang baru lah, temuan baru gitu ya. Itu namanya berpikir kreatif.
Nah, proses dari berpikir kreatif ini banyak sekali, termasuk memahami masalah, membuat hipotesis, mencari jawaban, melakukan usul bukti, kemudian akhirnya sampai melaporkan hasil, gitu ya. Jadi itu berpikir kreatif. Oke, dari opsi pilihan gandanya kita akan analisa satu persatu. Yang A, membaca contoh dongeng yang diberikan guru. Ini membaca contoh. Kalau membaca contoh saja ya tidak mungkin itu dinamakan sebagai berpikir kreatif. Idenya mana, gagasannya mana? Tentu saja tidak ya. Ini yang mendengarkan guru mendongeng, apalagi ini hanya mendengarkan. Jadi tidak mungkin berpikir kreatif. Kemudian menceritakan kembali dongeng yang telah dibaca, itu berarti masuk gitu ya. Menceritakan kembali berarti ada kreativitas dalam memilih hal-hal yang dianggap penting dalam dongeng kemudian diceritakan. Menuliskan kembali si dongeng juga masuk ide kreatif ya, kreatif karena dia harus mengingat dongeng tersebut dengan persepsinya sendiri. Kemudian kalau membaca contoh dongeng tidak mungkin gitu ya teman-teman. Kalau membaca, mendengar saja tidak mungkin, apalagi mendiskusikan saja gitu ya. Jadi kalau tidak B, C, lalu teman-teman harus milih mana? Nah, teman-teman lihat itu KD-nya, menulis. Jadi kalau menulis ya jawaban yang paling tepat ya opsi C, lebih. Gitu ya teman-teman ya. Next berikutnya, pada saat seorang guru masuk ke kelas, guru melihat suasana kelas tertata rapi, dinding kelas rapi dari cap tangan ataupun kaki. Beberapa gambar dan hasil pekerjaan siswa menempel di dinding bagian belakang kelas, membuat kelas nampak meriah dan menimbulkan rasa bangga. Berdasarkan situasi kelas tersebut, pernyataan guru yang tepat pada siswa di kelas adalah. Oke, kita langsung analisa saja bagaimana nanti sikap Anda atau apa yang Anda lakukan jika Anda itu melihat masuk dalam kelas kemudian melihat suasana kelas itu sudah bagus sekali gitu ya. Nah, apa namanya apresiasi terbaik apa yang bisa Anda berikan untuk siswa di kelas itu gitu ya. Oke, kita lihat opsi A. Kelas kalian bersih dan menyediakan tempat apresiasi. Oke, bagus sekali ya. Jadi ada pujian di situ adalah kelas kalian bersih, kemudian juga menyediakan tempat apresiasi untuk siswa. Jadi kasih bintang atau apalah gitu. Jadi jawab A itu bagus. Yang B, kelas kalian sangat indah. Itu saja ya bagus juga. Kelas kalian patut menjadi contoh juga bagus. Kelas kalian kompak, ya bagus juga. Kelas kalian yang terbaik. Ini juga sangat bagus gitu ya. Tapi dari sekian ini memang yang paling baik adalah opsi A. Ada pujian di situ dan ada apresiasinya gitu ya. Pak Yusuf dan Pak Peter adalah guru PNS di salah satu sekolah negeri. Mereka berdua telah menjadi rekan sejawat sejak diangkat PNS. Suatu ketika mereka terlibat perselisihan dan mengakibatkan ketidakharmonisan di antara mereka, bahkan menuliskan kejelekan rekannya sehingga tersebar di media sosial yang membuat ketidaknyamanan di sekolah. Ini artinya Pak Yusuf dan Pak Peter ini dalam satu instansi gitu ya, satu tempat atau satu sekolah. Berdasarkan peraturan kode etik, sanksi yang diberikan kepada keduanya. Jadi kalau dalam lingkup sekolah ya tentunya yang menyelesaikan adalah pemimpin di sekolah itu gitu ya teman-teman. Kita lihat A, diberikan surat teguran oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia tingkat pusat, tidak mungkin ya. Diberikan surat teguran oleh kepala sekolah, yes, karena itu lingkupnya ada di sekolah. Hal pertama yang dilakukan memang teguran dari kepala sekolah. Yang C, diberikan surat teguran oleh Dewan Kehormatan, tidak mungkin ya. Diberikan surat teguran oleh Dewan Kehormatan tingkat kabupaten juga tidak mungkin. Diberikan surat teguran kepala dinas, mungkin saja, tapi kalau lingkupnya masih sekolah, yang paling relevan adalah yang B. Ibu Nur, seorang guru kelas 6 SD, melaksanakan pembelajaran dengan mengajarkan indikator menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Oke, kita garis bawahi ya, menganalisis ini. Indikatornya menganalisis cara makhluk hidup. Nah, supaya dapat mengukur kemampuan HOTS, ini kemampuan HOTS, saya kasih garis bawah. Maka rumusan indikator soal yang sangat tepat untuk dikembangkan adalah titik-titik. Kita lihat opsi A sampai E. Nah, nanti kita bahas ya. Tapi teman-teman harus tahu dulu HOTS itu seperti apa. Ya, HOTS itu singkatan dari High Order Thinking Skill. Nah, kalau kita lihat dari
taksonomi Bloom, teman-teman mengenal C1 sampai C6 gitu ya. C1 itu menyebutkan, C2 menjelaskan, memahami, mengidentifikasi, C3 menentukan, menerapkan, memberi contoh, C4 itu analisis, merinci, menelaah, memeriksa, mengurai, mengidentifikasi. Jadi mengidentifikasi itu bisa masuk C2, bisa C4, tergantung konteksnya gitu teman-teman. C5 itu membandingkan, membedakan, menyimpulkan, kemudian C6 mencipta, membuat, mengkonstruksi, dan seterusnya. Ini pahami saja kata-kata kunci seperti ini. Ya, sederhana seperti ini ya. Nanti yang lain kita bisa telaah bersama gitu ya. Nah, yang namanya high order thinking skill itu levelnya di sini teman-teman, C4 sampai C6. Jadi kita akan pilih kegiatan pembelajaran yang atau soal yang mencerminkan C4, C5, C6. Yuk kita analisa. Di sini menganalisis itu C4 ya, menjelaskan itu jelas C2. Jadi tidak mungkin hoax. Menyebutkan itu C1, C2 juga kadang-kadang tergantung ya. Mengidentifikasi itu bisa C2, bisa C4. Menguraikan itu jelas C4, menunjukkan itu C2 gitu ya. Nah, mana yang memungkinkan untuk dari A sampai E ini yang merupakan jawaban yang tepat? Tentu saja kalau mengidentifikasi tadi bisa masuk kategori C2, maka yang paling tepat pasti yang C4-nya adalah opsi D. Ya teman-teman, jadi hostnya gaji. Dua orang siswa, sebut saja Andra dan Andri. Andra skornya 115, Andri 110 IQ-nya maksudnya. Nah, IQ tersebut berdasarkan skor diperoleh skala yang sama, alat ukurnya juga sama terstandar. Ini kita garis bawahi. Jadi apa namanya, skala yang dipakai itu sama dan terstandar. Artinya IQ-nya Andra itu lebih tinggi dari Andri. Nah, namun kenyataan berbeda gitu ya. Prestasi Andra itu ternyata malah di bawah. Sementara Andre malah di atas, malah ada ketimpangan. Harusnya itu kan posisi Andre itu prestasinya harusnya lebih atau minimal sama ya dengan Andre gitu ya. Tapi kenyataan berbeda. Apa yang dapat dilakukan guru untuk membantu Andra? Kita lihat opsinya. Jadi di sini berarti bukan masalah bawaan, tapi masalah belajarnya, intensitas belajarnya gitu ya. Kalau kita lihat yang ini mengusulkan Andra untuk mengulang kembali tes psikologi. Tidak mungkin tes psikologi itu mengalami kesalahan. Gitu. Kemungkinan kecil, gitu ya. Jadi tidak mungkin ini ya. Yang D menyarankan Andra mengikuti tes karena dianggap slow learner. Ini tidak mungkin juga. Jadi saya sudah mengatakan bahwa ini terkait dengan intensitas belajarnya. Gitu ya. Mengeksplorasi hambatan belajar yang dihadapi Andra. Mengeksplorasi itu mencari tahu hambatan belajar yang dihadapi Andra. Bisa juga, tapi di situ kita ambil yang tindakan lanjutan yang tepat saja. Jadi ini kita silang aja. Memotivasi Andra untuk meningkatkan minatnya. Ini bagus, yang B bagus. Yang A, meminta Andri untuk menjadi role model ini tentu saja. Perhatikan lirik lagu berikut. Lihatlah sebuah titik di tengah laut, semakin lama semakin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar, asapnya yang putih mengepul di udara. Lagu karangan busuk di atas dapat digunakan untuk membelajarkan materi pengaruh karakteristik ruang terhadap apa? Apakah kegiatan ekonomi, alat transportasi, teknologi komunikasi, keragaman masyarakat, atau interaksi dan pembangunan? Nah, teman-teman pasti tahu nih ada kata kuncinya ini. Kapal api yang sedang berlayar itu berarti hubungannya dengan alat transportasi, gitu ya teman-teman ya. Berikutnya, baca dan pahamilah penggalan cerita di bawah ini. Di sebuah perkampungan hiduplah seorang pemuda miskin yang sebatang kara. Ia tidak memiliki harta apapun kecuali gubuk rapuh peninggalan orang tuanya. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, pemuda tersebut selalu mencari kayu bakar di hutan. Kemudian kayu tersebut dijual ditukar dengan bahan pokok lainnya. Meski hidupnya serba kekurangan dan tidak memiliki siapa-siapa, pemuda tersebut sangat baik dan juga penyabar. Nah, unsur intrinsik yang paling dominan pada penggalan cerita di atas. Oke, sebelum teman-teman paham untuk menjawab soal ini, teman-teman harus memahami untuk unsur-unsur intrinsik dari suatu cerpen. Ya, kita akan bahas bentuk.
Unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari cerpen itu sendiri. Ada tema, tema itu ide dasarnya. Gitu ya. Kemudian penokohan, nah, tokoh dan penokohan. Kalau tokoh itu orang yang berperan, kalau penokohan itu cara pengarang dalam menggambarkan, mengembangkan karakter tokoh. Karakter tokohnya seperti apa? Apakah itu baik? Apakah itu penyabar? Apakah itu kurang baik? Itu di penokohan. Kemudian yang C, alur atau plot itu jalan pengembangan atau rangkaian peristiwa, cerita. Rangkaian ceritanya seperti apa? Yang di latar itu tempat, waktu, peristiwa. Kemudian yang E, sudut pandang itu ciri khas atau strategi yang digunakan oleh pengarang dalam menyampaikan cerita. Amanat itu pesan, ya, pesan pengarang yang dimasukkan dalam cerita, ya. Tujuannya untuk membaca, ya. Oke, teman-teman pasti tahu ini kata kuncinya seperti ini, teman-teman. Ini lihat ini. Pemuda itu sangat baik, sangat penyabar. Jadi ya, ini merupakan karakter penokohan, gitu ya. Karakter dari tokoh atau disebut juga penokohan. Maka unsur intrinsik yang paling dominan ya penokohan itu. Seorang guru meyakini bahwa perubahan perilaku pada siswa merupakan suatu proses yang melibatkan perubahan pada aspek lain. Apakah maksud dari keyakinan tersebut? Gitu ya. Kita lihat opsi pilihan gandanya A sampai E. Perubahan perilaku dipengaruhi oleh aspek perasaan, cara berpikir, dan fisiologi. Perubahan perilaku cenderung diawali dari perubahan cara berpikir. Perubahan perilaku memerlukan latihan-latihan dan penguatan. Perubahan perilaku merupakan target utama dalam mendidik siswa. Atau perubahan perilaku merupakan perubahan pada lingkungannya. Oke, kita ambil teorinya. Berdasarkan Wu Boling, ini tentang hakikat manusia. Jadi manusia itu terlahir dengan 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan bertahan, kebutuhan mencintai, memiliki, kebutuhan kekuasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan atau fun. Yang kedua, perbedaan antara apa yang diinginkan dengan persepsi tentang apa yang diperoleh merupakan sumber utama dalam bertindak. Oke, kita masuk yang ketiga, ini yang paling pokok, teman-teman. Semua perilaku manusia dibentuk dari tindakan, pikiran, perasaan, dan kondisi psikologi. Jadi perubahan perilaku itu ya dimulai dari dibentuk dari tindakan, pemikiran, atau cara berpikir, perasaan, kemudian kondisi psikologi, fisiologis ya. Manusia dapat menceritakan perubahan perilaku, perilaku keseluruhan, itu tindakan, pikiran, perasaan maupun fisiologi. Baik perubahan pada perilaku yang lebih efektif atau perubahan yang destruktif. Ya dari situ kita bisa paham bahwa perubahan perilaku itu dipengaruhi oleh aspek perasaan, cara berpikir atau pikiran, dan fisiologi. Maka jawaban yang paling tepat opsi A. Dapat KD atau tujuan pembelajaran melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di sekitar rumah. Oke, kita kasih kata kuncinya di sini melakukan. Jadi ada tindakan di situ ya. Upaya pelestarian ya, dan ada bersama orang-orang di sekitar. Nah, berdasarkan KD tersebut, kegiatan yang tepat dilakukan supaya peserta didik mencapai kompetensi tersebut adalah titik-titik. Jadi kita akan hubungkan opsi pilihan gandanya dengan dua hal ini. Ya, ada kegiatan upaya pelestarian dan juga bersama orang-orang di sekitar rumah. Mana yang cenderung cocok gitu ya. Kalau menceritakan itu bukan tindakan itu ya. Bukan tindakan nyata ini. Membuat poster juga bukan, membuat karangan ini juga bukan tindakan nyata dalam rangka upaya pelestarian. Membuat daftar ini juga bukan, ini hanya teori belaka. Dari B sampai B itu teori belaka. Yang A ini meminta orang tua untuk melakukan kerja bakti, berarti ada bersama orang-orang di sekitar. Kemudian di situ juga ada upaya pelestarian lingkungan. Jadi jawaban yang paling tepat opsi A. Perhatikan tabel berikut, ada hasil percobaan 1 sampai 4 di situ dibaca sendiri. Kemudian di situ ada tabelnya nomor bahan nilai konduktivitas, tembaga, baja, besi, timbal, kuningan. Berdasarkan tabel dan hasil percobaan tersebut, pernyataan yang paling tepat. Jadi kita akan bahas dulu sebenarnya nilai konduktivitas itu apa. Nilai konduktivitas itu nilai yang dipakai untuk menentukan jenis pengantar. Apakah itu baik atau buruk gitu ya. Jadi konduktivitasnya kalau tinggi artinya nilai penghantar panasnya juga sangat baik. Saya ulangi lagi, kalau konduktivitasnya itu nilainya besar, itu pasti penghantar panas yang baik. Penghantar listrik yang baik juga. Nah, sedangkan kalau memiliki konduktivitas termal kecil, maka itu susah sekali menghantarkan panas.
gitu ya. Nah, dari tabel dan hasil percobaan, pernyataan yang paling tepat berarti kita diminta menganalisis 1 sampai 4. Kita lihat opsi nomor 1. Timbal merupakan bahan isolator yang baik. Ini tentu saja tidak pas ya, isolator itu nilainya sangat kecil. Timbal itu termasuk konduktor gitu ya. Jadi tidak mungkin. Kemampuan mengantar panas pada kuningan lebih baik dari besi. Oke, kuningan 109, besinya 50 berarti benar. Kurang baik dibanding tembaga. Oh iya benar, karena tembaga paling tinggi 385 itu. Jadi nomor 2 ini benar. Tembaga merupakan konduktor yang baik dibandingkan timbal kuningan. Benar nggak? Iya benar. Lihat tabelnya, nilai tembaga itu lebih tinggi daripada timbal dan kuningan. Besi merupakan bahan yang kurang baik menghantarkan panas dibanding timbal. Jadi besi dengan timbal itu bagus timbal teman-teman. Besi dengan timbal kan bagus besi gitu ya. Jadi harusnya ini besinya lebih baik daripada timbal, maka ini bukan. Maka jawaban yang paling tepat adalah 2 dan 3. Bacalah teks di bawah ini. Faktor risiko lain yang menjadi penyebab kejadian asma adalah alergen atau serbuk, bunga, tungo, serpian, kotoran, binatang, dan jamur. Kemudian perubahan cuaca, suhu udara, polusi udara, asap rokok, infeksi saluran pernapasan, stres, dan olahraga yang berlebihan. Nah, teks di atas termasuk paragraf yang tidak baik, ya. Tidak termasuk paragraf yang baik atau paragraf yang tidak baik. Itu karena apa? Oke, sebelum kita jawab pilihan gandanya, kita akan bacakan dulu tentang paragraf yang baik. Paragraf yang baik itu ada syaratnya, ada 4 di situ ya saya jelaskannya. Kesatuan, kepaduan, kelengkapan, urutan. Yang pertama kelengkapan dulu. Jadi paragraf yang baik itu harus dibangun dari kalimat utama dan kalimat-kalimat penjelas. Tidak hanya satu kalimat saja. Gitu ya. Kemudian kesatuan. Jadi masing-masing dari kalimat penyusun dalam paragraf itu ada hubungan atau kesatuannya. Dan kalau kepaduan itu antar kalimat itu terpadu ya, tidak loncat-loncat ya, tidak berbeda topik tentunya. Ada koherensi di situ. Kalau urutan itu kalimat yang membangun paragraf itu memiliki urutan ide yang logis, jelas. Ya. Itu ada 4 itu sudah saya jelaskan. Kalau di sini kita lihat itu paragrafnya hanya terdiri dari satu paragraf, satu kalimat. Jadi kalau satu kalimat tidak ada kalimat utama, kalimat penjelasnya. Nah kalau karena tidak ada kalimat utama, kalimat penjelasnya, maka itu pasti tidak termasuk paragraf yang baik. Itu unsur kelengkapannya tidak ada. Maka jawaban yang paling tepat opsi A. Oke teman-teman, sekedar informasi bagi teman-teman yang mau belajar mandiri ya, sambil nonton YouTube sambil belajar supaya nanti lebih maksimal. Informasinya bahwa Detik Channel menyediakan ebook, 2 ebook ya teman-teman ya. Ebook pertama adalah ebook PPG PGSD plus FR Oktober. Jadi teman-teman yang kemarin tes di bulan Oktober itu kita sarikan, ya, kita kumpulkan gitu ya beberapa testimoninya. Kemudian ini harganya 50.000. Ini lengkap, agak lengkap teman-teman ini. Yang ini halamannya lebih dari 600. Ebook PPG PGSD plus FR Oktober 2022. Harganya 50.000. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya ini, pengen upgrade ke FR ya. FR Desember ini kami menjual terpisah teman-teman. Mohon maaf sekali kita harus menjual terpisah. Ini yang FR Desember, FROP Desember ini juga harganya 50.000. Nah, ini paling baru ya, paling hangat itu ya, teman-teman. Pada Desember 50.000. Jadi kalau teman-teman belum punya keduanya, maka teman-teman membelinya dengan 100.000 berarti ya, supaya dapat versi lengkapnya. Nah itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.